Halo semuanya, apa kabar? Kali ini 1001 Movie akan membahas sebuah film yang berjudul Prey. Film Prey menceritakan tentang Naru, seorang pejuang wanita dari suku Comanche Indian yang akan berhadapan dengan makhluk asing yang disebut dengan Predator. Bagaimana alur cerita film ini? Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berasal dari suku Comanche India yang bernama Naru. Di sana terlihat Naru sedang berlatih dengan kapaknya yang ditemani anjing kesayangannya yang bernama Sari. Saat sedang berburu rusa, mereka dikejutkan dengan suara gemuruh yang cukup keras dari atas langit. Naru menganggap itu adalah Thunderbird, di mana pertanda dia sudah siap menjadi seorang pemburu, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah pesawat luar angkasa. Naru adalah seorang gadis yang sebenarnya dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya, namun belakangan ini Naru malah kepengen menjadi seorang pemburu sama seperti kakaknya yang bernama Tabe. Tabe tidak mengizinkan Naru menjadi seorang pemburu dikarenakan dunia pemburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil beberapa tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa lelaki sepertinya terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya salah satu pemburu bernama Puhi diketahui sedang terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi mereka saat ini sedang bergegas untuk pergi mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut dalam pemburuan kali ini, meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju. Namun Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian berangkatlah mereka semua mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai penunjuk arah. Berkat bantuan Sari, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena dia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Panjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe karena ia percaya kalau bukan singa yang menyerang Puhi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hal itu pun diperkuat dengan ditemukannya seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut, di mana hal seperti ini tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat untuk pergi menyusulnya. Ia yang baru pertama kali berburu terlihat panik di tengah kegelapan, namun Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu, Naru mencoba menjelaskan pada Tabe kalau hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa. Namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap akan berburu singa malam ini. Naru dan salah satu pemburu lainnya lalu bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut yang penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan dan mendekati Naru. Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh sampai ia jatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah dan sekarang ia sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah meneguk obat dari sang ibu, ia pun mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe yang datang membawa kepala sang singa yang sudah dipenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilan itu, sang ketua suku bahkan menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun menelusuri hutan
sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator. Mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar sampai beberapa bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Beralih memperlihatkan si predator yang sebenarnya. Predator itu membuat dirinya tak terlihat sehingga ia bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Kepala serigala itu kemudian dipanaskan dan disimpan sebagai souvenir. Di tengah perjalanannya, ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat melakukan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap dengan kapaknya. Ia pun mencoba menggapai semak-semak agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur. Beberapa kali gagal tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhir dengan sangat baik sehingga berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai tersebut. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Mayat beruang itu rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan pada Tabe dan ibunya sebagai pertanda kalau Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat dia akan memanah, tali busur panahnya tiba-tiba rusak sehingga si beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, keduanya pun malah berakhir sebagai mangsa. Naru yang pasrah memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru pun melihat si beruang sedang bertarung dengan si predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh si predator saat si beruang telah dibunuh dan darahnya mengalir menutupi tubuh si predator. Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menelusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu, Naru pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya membunuh si predator. Di tengah perjalanan itu, Naru bertemu dengan beberapa pemburu suku Komansi yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator. Namun, para pemburu tidak mempercayai Naru. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka semua itu ternyata disaksikan langsung oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu pun mereka mendengar suara dari arah-arah semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu adalah si predator. Namun, saat pemburu memanah ke arah semak-semak yang mereka temukan, ternyata hanyalah seekor kelinci. Tak lama kemudian, 3 laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut. Laser itu ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari si predator, berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator sehingga separuh tubuhnya pun akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh mangsa. Saat para pemburu sedang bertarung dengan predator, Naru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Dia pun melewati perbatasan wilayah suku Komansi dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk lain. Suku yang diisi oleh pendatang asal Perancis itu kemudian menangkap Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru pun terbangun dalam keadaan sudah terkurung. Melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku, Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah mengguliti para bison.
Jadi itu artinya selain si predator, para penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu Naru enggan untuk menjawab pertanyaan mereka, sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu si predator, akhirnya predator pun datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator. Namun Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar umpan, di mana itu artinya si predator hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya si predator tidak membunuh Naru, melainkan membunuh si beruang. Sementara itu si predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh pemburu. Namun berkat semua senjatanya yang canggih, predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Saat itu, Tabe bergegas mengambil kuda, sementara itu Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap Sari. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, si penduduk itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati si penduduk, predator itu pun tiba-tiba bergerak mendekati tempat itu, jadi Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Nah, si penduduk kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati dan itu ternyata berhasil membuat si predator tidak bisa mendeteksinya. Sayangnya, ia langsung ketahuan dan dibunuh karena ia berteriak saat si predator menginjak kakinya. Tak lama kemudian, Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator pun langsung menargetkannya. Beruntung, Tabe tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan dari si predator. Dan hasil pertarungan antara Tabe melawan si predator pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, si predator tiba-tiba menghilang, membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan karena sudah tak bisa melarikan diri. Jadi Tabe pun meminta Naru untuk pergi meninggalkannya dan benar-benar cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok si predator di belakangnya. Tabe yang masih hidup berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa melarikan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan Tabe akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh predator. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh si predator tersebut. Salah satu bagian dari kepalanya, kemudian Naru gunakan untuk memancing si predator untuk mendekati lumpur penghisap agar nantinya dia terjebak di sana. Berkat kerjasamanya dengan si Sari, akhirnya predator tersebut masuk ke dalam lumpur dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya itu, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komansi dan dijadikan sebagai kapten perang yang baru untuk menggantikan mendiang kakaknya. Dan film pun selesai. Jadi itu keseluruhan alur cerita Prey. Semoga teman-teman mengerti dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. See you.